Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya di negara Hongkong ini. Kemudian rezekinya barokah selalu, dan pastinya apapun perjalanan Anda semoga selalu dipermudah, nggih, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah status yang dimana ini lagi rame di sosial media lokal ya. Jadi ada seseorang yang mengirim di sebuah aplikasi ini dan kemudian viral ya, yang dimana sebuah aplikasi ini menjual sebuah peti. Tapi peti ini bukan untuk orang mati kan kawan. Peti ini untuk orang yang pengen tidur di dalamnya. Dan ini dijual dengan harga 10.000 dolar sini. Dan banyak juragan yang membelinya untuk mbak-mbak atau cece-nya. Bagaimana dengan kelanjutan cerita ini? Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke, kawan-kawan, banyak ya di antara kalian semuanya ini tidur tidak layak di tempat juragannya ya. Namun ada juga mbak-mbak yang menganggap bahwa tidur dimanapun nggak masalah ya, asal gajian lancar dan orangnya baik. Memang ada seperti itu. Ada juga yang dimana mereka ini ngerasa grundel atau ngerasa marah ketika tidur mereka itu tidak layak, dan kemudian ini mempengaruhi tidur sampean yang nggak baik ya, gelisah, kemudian bising. Ini juga ada yang nuntut sama juragan. Ada juga yang dimana tidurnya tidak layak, kemudian ini fatal juga pada kesehatan diri mbak-mbak. Ini juga ada loh ya. Jadi ada bermacam-macam efek yang ditimbulkan dari tidur atau tempat tidur yang tidak layak yang disediakan oleh juragan kita. Nah, kemarin ini lagi rame-ramenya seorang warga ini menjual tempat tidur dengan harga 10 dolar sini, dan kemudian banyak juga yang membelinya. Dan ini ternyata bukan semacam peti ya, semacam peti. Dan ini bukan untuk orang yang meninggal, Mbak. Nah, peti ini untuk orang yang pengen tidur di dalamnya. Dan orang sini itu membelinya untuk PRT-nya. Dan di peti ini tidak ada lubang ya, bahkan tutup pintunya ini juga tidak ada lubang, dan ini seukuran kayak peti seperti itu. Sampean bayangin aja kalau sampean di dalam, nah tidak ada lubang, bagaimana kawan kita ini menghirup udara dari luar ya, secara otomatis semacam umpekan ya, kayak mohe, jadinya mohe. Jadi ini yang menjadi permasalahan. Dan ini sampai juga menjadi perbincangan gak hanya di kalangan bos lokal, namun juga di kalangan berita dari berbagai negara juga membahas tentang masalah ini. Dan kawan-kawan coba lihat ini. Nah, ini peti yang dijual dengan harga 10.000. Ini masih mending Mbak, ada yaka-yaka di depannya. Kemudian ada semacam ventilasi udara di tepinya, ini masih mending. Ada yang enggak sama sekali tidak ada lubang ya. Ini yang harganya 10.000 yang lagi rame-ramenya di sosial media. Nah, ini adalah tempat tidur yang dimana ini tidak ada lubang sama sekali, baik itu di pintu atau pinggir kanan kiri depan, jadi nggak ada. Ini juga beredar di sosial media, dan ini juga dibeli oleh juragan untuk PRT-nya. Kemudian yang kedua adalah semacam ini. Nah, ini satu set dengan kabinet di bawahnya. Nah, ini dibuat untuk CC
yang dimana bos ini tidak memiliki tempat atau ruangan untuk PRT-nya, tapi dia tetap sengaja mengambil PRT dan kemudian membuat tempat tidur semacam kotak peti ini ditaruh di atas kabinet, one set ya. Nah, ini juga sampean lihat, ini ada seorang Mbak PL yang pengen berangkat tidur dan ini kabinetnya ditaruh di dapur. Dan tentu sekali lagi ini nggak jauh beda ya kayak depan tadi, bikin ngap ya. Takutnya ini berakibat fatal pada pernapasan kawan-kawan semuanya. Oke, kemudian yang terakhir adalah ini adalah tempat tidur yang dimana tempatnya ini di toilet. Mungkin ada juga kawan-kawan Indonesia yang mengalami hal seperti ini, tidur di toilet dan depannya ini pas dengan jamban toilet. Nah, mungkin bagi kawan-kawan yang ngerasa biasa nggak masalah, tetapi ada efek jangka panjangnya bagi kesehatan kawan-kawan semuanya. Tahu nggak bahwa toilet walaupun sudah nggak aktif pun ini tetap nggak bisa karena bekas toilet, Mbak ya. Mungkin ada mistik di dalamnya, oke, memang ada juga sih kadangkala bekas toilet ini banyak banget tersarang jin, konon katanya seperti itu. Namun kalau soal yang namanya kesehatan ini tidak bagus, walaupun bekas toilet tapi pernah digunakan dan tentu lembab, banyak bakteri di dalamnya, Mbak. Apalagi yang masih berfungsi digunakan setiap hari untuk berak, untuk kencing, tentu banyak banget bakterinya, Mbak. Tidak hanya lembab yang bisa berakibat fatal pada paru-paru, namun juga banyak bakterinya. Mungkin saat ini Anda tidak ngerasakan, tapi kedepannya bisa Anda rasakan nanti kalau sudah pulang kampung. Ya, karena kalau sudah atau masih aktif ini banyak banget bakteri di dalamnya, Mbak. Jadi berhati-hati kalau sampai tidur di toilet ya. Mungkin bisa menaruh semacam spray ataupun apa sejenisnya itu untuk menghilangkan bau atau bakteri, mungkin itu salah satu solusinya sih. Namun walaupun tidak ampuh semuanya, tapi itu bisa mengurangi sedikit bakteri, kelembapan juga. Jadi hati-hati nggih bagi kawan-kawan semuanya. Mungkin sepele tapi akibatnya nanti bisa fatal ya. Oke, kemudian ada seorang PRT ini yang pernah melawan juragannya ketika dia ini ditaruh di tempat toilet. Dia bilang gini, bos, aku tidak mau tidur di toilet itu karena toilet itu kan jorok dan banyak menimbulkan bakteri penyakit. Terus bosnya bilang apa? Aku adanya seperti itu. Kalau kamu tidak mau, silahkan kamu pergi. Jadi PRT itu harus nurut sama bos, dikasih tempat tidur dimanapun, itu harus nurut. Bersyukur loh kamu tidak aku suruh makan di toilet tersebut. Jadi hal ini juga pernah dialami sama kawan kita. Ada kasus yang pernah kita bahas, ada teman kita yang dimana tidur dengan juragan laki-laki dan juga anak laki-laki. Ini tidak boleh, Mbak. Jelas-jelas di Hong Kong ini sudah tegas tentang kontrak kerja yang di dalamnya ini berisi tentang akomodasi atau daftar akomodasi yang harus disediakan oleh juragan Anda. Coba sampean lihat kontrak kerja sampean. Di situ belakangnya ada daftar akomodasi dan tugas-tugas PRT. Nah, coba dibaca pada klausa 3A, yaitu tentang akomodasi untuk PRT. Yang isinya walaupun ukuran flat di Hong Kong rata-rata kecil dan persediaan kamar PRT ini secara terpisah bukan hal yang umum. Majikan harus menyediakan akomodasi yang layak dengan privasi yang wajar bagi PRT.
Contoh akomodasi yang tidak layak yaitu PRT harus tidur di kasur lipat di gang yang nyaris tidak memiliki ruang privasi dan berbagi dengan kamar orang dewasa atau remaja dan jenis kelamin yang berbeda. Jadi kalau di tempat tidur itu tidak layak, Mbak, karena tempat tidur itu banyak penyakitnya, bakterinya dan lembab. Itu bisa menimbulkan pada paru-paru jantung Anda dengan jangka panjang nantinya. Walaupun sekarang mungkin tidak ngerasain, tapi nanti ini bisa fatal. Jadi kalau bisa tidur aja di ruang tamu kalau boleh ya, tapi minta aja jangan sampai tidur di toilet, itu saran saya ya. Harus berani bilang sama majikan. Oke, kemudian pasal lagi untuk kasus seperti ini bagaimana sih? Nah, dengerin ini semoga bisa menjadi pelajaran kita semuanya bagaimana kalau ada kasus seperti ini. Oke, bagi PRT asing yang memiliki keluhan atau masalah terkait akomodasi yang diberikan oleh para majikan dapat berkonsultasi dengan Misi Pekerja Migran dengan nomor 25228264 atau 95292326 atau pergi ke kantor mereka di Garden Road Central. Ini bisa ya. Jadi kawan-kawan semuanya atau sampean bisa ke Jordan organisasi JBMI. Saya bisa ke sana untuk meminta bantuan atau berkonsultasi mengenai permasalahan ini. Semoga dengan penjelasan ini menambah sedikit wawasan bagi kawan-kawan. Jangan bilang bahwa nggak masalah nerima, tetapi jangka panjangnya pada kesehatan sampean, Mbak ya. Jadi berusahalah untuk ngobrol dengan majikan baik-baik untuk ditempatkan tempat yang layak untuk sampean. Semoga dengan penjelasan ini ada sedikit wawasan, sampean bisa ngobrol dengan majikan enaknya bagaimana ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.